bantuan ke Rinjani sana gitu. Jadi supaya mereka tuh kalau ada korban lagi di Gunung Rinjani bisa ngirim bantuan pakai drone yang dari Doktif itu. Kita lagi komunikasi nih gimana caranya. Enggak di akun ini Kak. Apanya? Enggak dapet. Enggak guys, kalau di akun ini nggak dapat subsidi, kasihan kalian. Nggak usah. Di akun ini belum dapat subsidi gitu ya. Jadi di akun Amiraden Official aja kalian dapat subsidi, kan lumayan kan, dapat subsidi dari TikToknya gitu. Iya ya, kenapa kok Indonesia kok nggak punya itu ya, apa drone yang itu ya? Harusnya Basarnas punya tuh. Nanti mungkin setelah Doktif pancing mungkin kayaknya akan turun 100 drone bantuan dari pemerintah kayaknya. 100 drone. Kalau Doktif paling cuma berapa drone doang ya kan? Kalau pemerintah mah 100 drone mah kecil gitu. Tapi thank you Maharaja. Ini udah pengen ketemu sama Maharaja. Ini gimana ceritanya ini? Karaja. Sibuk banget dia. Nanti kapan-kapan mungkin ya kita bisa live bareng. Udah dicoba tuh sunscreennya, enak, lembut, ringan, tapi SPF-nya tinggi tapi ringan dia. Thank you Maharaja. Ini Maharaja juga kalau jualan semangat banget ya, gak ada capek-capeknya mah. Iya. Pakai vitamin apa sih? Heran ya, dari pagi sampai Energinya tuh malam enak loh. ya. Nggak ada istirahatnya kamu ya? Heran. Kuat banget sih. Doktif aja kadang-kadang Lemes ya, Dok? lemes. Live aja guys. Live aja nih ngobrol kadang-kadang. Nanti gitu. Thank you Arsi. Lu ya vitamin Gen Z ya. Enggak, biasanya kan Gen Z malah lebih males kayaknya. Gen Z itu kayaknya kamu Gen Z yang lain deh. Gen Z lebih semangat Dok kalau di medsos Dok. Oh iya ya. Tapi kalau kerja beneran letoy. Enggak juga sih. Lebih energik kayaknya Dok. Oh gitu ya. Iya, nanti tanggal 29 sayang. Nanti tanggal 29 Doktif live di akun Amiraden Official. Gitu. Kasusnya Doktif itu diproses. Kasusnya si gerombolan Marga Satwa yang persekusi Doktif tuh udah naik sidik. Ya, udah. Jadi nanti tunggu lagi, makanya Doktif selalu ingetin ya, nanti pada saat dipanggil di PMJ jangan pakai masker. Covid sudah selesai. Terutama si hewan pemakan bambu yang sekarang diem, gak ada suaranya karena diancam sama Mak Yuli ya. Jadi lepas masker ya, jangan lewat pintu belakang gitu ya, jangan lewat pintu belakang. Terus tampil dengan, nggak mungkin gagah sih, ini kan kayak gayanya begitu, nggak mungkin gagah ya. Ini nggak mungkin gagah. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting kamu lepas masker, terus temenin bos kamu lewat pintu depan, ya. Jangan lewat pintu belakang, gitu, oke? Terus nanti kamu siap-siap lagi ketemu penyidiknya. Mami Yuli, ada Mami Yuli, kok nggak bisa bilang, kan diancam supaya dia nggak ngomong, nggak banyak ngoceh, gitu. Karena Mami Yuli pegang kuncinya si hewan pemakan bambu ini, guys. Jadi jangan mancing-mancing ya, guys, jangan. Gasken Dok. Mami Yuli siapa Dok katanya? Udah jangan dipancing-pancing. Ada aja guys pokoknya, love you full. Ada aja. Ini tanggal 29 jam 9 sayang. Ya. Hewan pemakan bambu siapa? Ya Allah, masa nggak tahu hewan pemakan bambu? Hewan pemakan bambu. Dok, nah itu udah dijawab tuh Vanda tuh, ya kan? Vanda. Si Reza, kapan sih Reza datang tuh sidang? Penasaran Doktif juga. Kapan ya guys ya? Kalian kalau misalnya lagi live, si mereka itu, si DRG lagi live, kalian tanya, ditungguin sama Doktif gitu di persidangan. Penasaran Doktifnya? Gitu. Kan kamu kan berusaha ketemu sama Doktifnya nggak mau ketemu mulu sama si DRG, ya kan? Gitu. Tungguin. Oh udah di blok, walah ya wes lah, nggak di blok mah nggak bisa sayang. Dokter Rika, oke Dokter Rika kemarin sempat dipanggil ya di Polda Jabar ya kalau nggak salah ya, karena sebagai saksi aja, tapi jadi hanya untuk memberikan keterangan
Tapi insya Allah sih Dokter Ika nggak ada masalah sih. Dokter Ika Dotif tanya nggak ada masalah sih, hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan aja. Seperti itu, jadi nggak ada masalah. DRL bakal menang gak Dok? Menang apa dulu guys? Yang jelas dia bakalan senyungsep-nyungsepnya ya di tahun ini dan tahun depan. Apalagi tahun depan. Tahun ini dia lagi berusaha menyelamatkan nama baiknya yang sudah hancur dedel duel. Suneo, nanti Dotif keluarin transferan kamu gimana Suneo? Transferan atas nama kamu ke Afrizal ke itu. Yang ngasih anak kecil itu, kamu itu di bawah umur, gimana coba masyarakat kok tahu bisa ngamuk kamu ya? Aduh, Dokter pada saat tahu itu cuman astagfirullahaladzim, ternyata kebongkar lagi kejahatannya satu orang ini, kebongkar lagi kejahatannya Suneo. Aduh ngeri guys, kalian kalau tahu kalian ngeri udahlah, ngeri, orang ini ngeri banget. Oke? Iya makanya. Asli pertanyaannya, lu ngapain sih? Lu baca apa sih? Lu baca tuh jawab, lu baca dong. Kalau gua cepet banget itu. Ini mah kagak baca doang di maju. Lu mah di sini mah ngapain tugasnya? Bengong aja. Seru bacain komen netizen. Terus jawabnya dalam hati. Kebal hukum katanya. Nggak ada guys. Nanti bakal patahin itu. Bagaimana dia pakai baju nanti, baju orang tuh ntar Dokter patahin. Kalian baru kalian bilang, oh iya ternyata tidak ada yang kebal hukum gitu ya. Tungguin aja, akan ada masanya dia jatuh. Suatu saat dia akan menabrak karang yang tidak akan pernah pecah, nabrak dia ya. Karena Dotif tuh tahu, dia pernah bilang ke orang terdekatnya dia guys, cepunya Doktif juga. Cepunya Doktif. Ngomong minum nih. Sekalian minum gua putih. Oh ini enggak? Ini tenggula, air putih aja. Jadi cepunya Doktif itu bilang, jadi dia itu si Suneo ini tidak pernah menyangka dalam hidupnya akan muncul sosok seorang Doktif. Itu bener nggak sih? Mau itu guys, kalau Doktif keluarin hasil dari pengadilan itu nanti si DRG bisa kejang-kejang loh guys. Nggak apa-apa ya guys ya, Doktif keluarin ya. Janganlah dong. Hah? Jangan. Itu kan putusan pengadilan, bukan dari aku, bukan dari Doktif. Nanti kejam. Kan dia sukanya pasang status sampai titik-titik gitu di igonya. Hah? Di igonya sampai titik-titik nyerang Doktif. Kalau Doktif kan by data, by fakta. Putusan pengadilan. Gitu. Boleh ya guys ya. Ntar kalian ntar datang tuh bujer-bujer, siap-siap aja ya. Kalian udah pada follow kan? Jadi nanti pasti bujernya pasti serang tuh, karena kan dia kan raja dan ratu flexing kan, peternakan bujur guys. Ntar ya, coba ya Doktif cari ya, Doktif tampilin sebentar ya. Ada nggak sih ini? Sebentar, ada nggak sih? Sebentar. Ntar ya guys, ntar Doktif cariin dulu. Pasti shock itu nanti tuh, mana itu ya? Ntar, mana sih? Ada. Eng gitu. Ntar lama kali ya ini ya. Bahas Ami nih. Waalaikumsalam Kak Hani. Mas Ami, kita mah serahkan aja ke aparat ya guys, karena kan Doktif juga nggak begitu ini juga, nggak ngerti sebenarnya itu ada apa. Yang jelas urusannya nggak ada ini ya, bener ya, nggak muncul kan aku di situ. Mungkin. Nah, ini jangan sampai yang gua tampilkan akhirnya salah ini. Nih. Ini bener ini bener nggak? Kebaca nggak? Ini aku kan nggak pakai kacamata ini, bener nggak? Kelihatan nggak? Lu gimana sih? Oh bener. Itu. Bener kah? Ini kah? Bener nggak sih? Yang Bener nggak sih? itu. Bener nggak sih? Oh bener. Mana sih tuh? Yang itu dok. Penggelapan bener kan?
Tuh bisa baca nggak kalian tuh? Tuh siapa tuh guys? Tuh, bener kan? Ujungnya. Tuh, tahun 2017 tuh. Nah ya, tuh, udah ya, udah bisa baca ya. Jadi itu bukan hoax, tuh bener guys. Kan? Sebentar. Gebuk ini mah nggak ada masalah guys. Bener, salah lagi. Ya kan? Mana sih sebentar? Ada yang keterangannya ada tuh. Penggelapannya kenapa tuh ada? Bentar. Ini lengkap nih. Dikiranya Suneo yang disita itu adalah handphone ini. Doktif nggak bego kali Suneo, Dia mau nyita handphone ini karena handphone ini semua buktinya ada semua. Kan HP udah 2 berarti ya dok ya? Nggak ngaruh lah, handphonenya dokter 15, gimana ceritanya? Sekalian aja. Kenapa nggak disita komputer juga sekalian aja sita? Nah, sampai akhirnya penyidiknya dia pada saat dilaporkan ke Kapolres saja bingung kenapa nggak ada urusannya kok ikut disita. Nah itulah makanya kelakuan anak buah Polres, oknum Polres Jakarta Selatan. Dugaannya sih oknumnya udah kesiram gitu. Siap-siap aja nanti ke Propam. Kalian bakalan disidang. Nanti Disita lagi nangis katanya dok. Ngapain? Dokter nangis gara-gara sita handphone. Aduh, nangis itu handphone, nangis itu karena itu handphonenya si Willy Salim. Dia ngasih dokter kan, kasihan dia. Bukan masalah itu, ngapain kehilangan satu handphone, nggak penting ya, 2 handphone. Nggak tahu dia handphonenya dokter. Sekarang yang lipat 3, yang Huawei tuh lipat 3. Harganya 50 juta, mau ngomong apa mereka habis gitu, heran ya. Dipikirnya cuman disita handphone. Mana sih, dicari-cari. Udah lah, pokoknya nanti Dok TV ini pokoknya nanti Dok TV iniin aja guys. Ngilangin gimana ngilangin? Gitu aja deh, pokoknya nanti Dok TV bikin konten dah soal itu. Siap-siap aja. Ada bulunya kacol. Kacol ya? Iya, semalam kacolnya kan bubuk barang. Apalagi guys, udah ya guys, berarti mau lanjutin pasien. Paling ngelak, nggak bisa, kalau ini dia nggak bisa ngelak guys, udah jelas itu tuh putusan pengadilan, nggak bisa ngelak itu. Kalau putusan pengadilan dia nggak bisa ngelak, itu jelas itu bukan hoax, itu adalah fakta, ya. Cuman mungkin masyarakat nggak tahu, gitu aja. Tahun 2017 nanti lah Doktif kasih tahu nanti. Oke, pokoknya nanti Doktif bakalan live pakai akun Amira Derm Official, ya. Amira Derm Official harganya ambiar, ada subsidinya, jadi kalian bisa check out nanti di situ. Kalau di sini guys nggak ada subsidinya, Doktif males. Harganya lumayan tinggi pan, kasihan kaliannya, gitu, ya. Doktif mah nggak ada masalah dengan teknik kita, baik-baik aja. Bahkan kemarin Doktif teleponan sama lawyernya Bang Fahmi, gitu. Cuman pada saat itu kan rame banget, jadi dikerumunin kan sama wartawan sama apa. Doktif itu kan sebenarnya tidak terlalu suka keramaian gitu guys, bener nggak? Benar. Tuh, tanya tuh. Waktu itu nggak begitu suka, Doktif itu sukanya dari itu behind the scene. Bahkan kalau ngasih bantuan juga pakai namanya orang gitu. Nggak suka gitu. Sekarang sekali terpaksa sekalinya keluar sosmed menggempar langsung kan, dan ada bisa ngatur sosmed, sekalinya main sosmed, ampun. Karena itu nggak ada bisa ngatur, terserah ya kan. Begitu keluar apel loh. Kamu pikir nanti takut? Di bencana toh ya, dijelasin ya. Di bencana itu Doktif itu udah biasa tidur di atas batu, ya. Jadi Doktif tuh nggak ada yang ditakutin, udah biasa ya. Mau Doktif tidur di kasur 100 juta ya, sama tidur di atas batu itu mimpinya sama. Jadi masa-masa itu tuh sudah artinya itu apa ya, masa-masa yang bukan apa ya, itu tuh seperti Kak Igun kan. Kak Igun juga sekarang kan rajin nyumbang tuh. Mereka udah menyadari tuh Kak Igun gitu, karena sebenarnya
tabungan itu ya tabungan akhiratnya jauh lebih penting gitu. Dengan kita membantu orang, dengan kita membongkar kejahatan owner-owner skincare, tukang flexing, itu ibadah. Nah, masalahnya mereka ketakutan miskin, kismin. Mereka pengen tetap terus ngambil duitnya kalian. Caranya gimana? Bungkamlah si Doktif ini gimana caranya. Gitu. Akhirnya oknum-oknum dari kepolisian yang bisa mereka bayar. Gitu. Tapi di kepolisian juga masih banyak yang tegak lurus, nggak mau terima uang kamu. Salah satunya siapa? Pak Kapolres Palembang, Pak Haryo. Ya, Pak Haryo itu orangnya tegak lurus, nggak mau disuap. Ya, akhirnya Pak Haryo melakukan perintah untuk menangguhkan penahanan dari Pak Afrizal. Setelah Pak Haryo tahu bagaimana kisah sesungguhnya. Gitu ya. Jadi masih banyak aparat-aparat kepolisian yang tegak lurus. Makanya Doktif apresiasi luar biasa kepada Pak Haryo, Kapolres Palembang. Ya, yang insya Allah sebentar lagi juga bakalan jadi bintang. Gitu. Ya. Jadi maaf ya Suneo, usaha kamu gagal total kali ini. Kamu tidak bisa menggunakan nama Pak Afrizal untuk menjatuhkan Doktif gitu. Bahkan akhirnya kelakuan kebejatan Suneo di Palembang terbongkar semua. Salah satunya adalah menggunakan anak di bawah umur gitu ya. Itu guys. Si Pende sebentar lagi kalian ini nanti untuk para wartawan nanti siap-siap ya, nungguin ya di depan sama di belakang pintu belakang PMJ. Nanti Doti kabarin kok ada panggilan ya. Nanti Doti bakalan kabarin ke kalian kapan si mereka ini dipanggil lagi gitu. Tungguin aja. Semangat Doktif. Ada yang nanya damai mungkin nggak? Emang mungkin dong. Nggak. Bakal jangan nanya lagi. Takutnya hatinya luluh. Dulu kenapa? Jangan. Enak aja Lulu. Dia yang nyebarin handphonenya Doktif yang dilaporin. Iya. Gimana sih tuh orang? Ini yang berdamai sama siapa dulu? Damai sama yang siapa dulu? SS. Ini kan tadi nanya. Mungkin dipikirnya mereka kasusnya nggak jalan tuh gara-gara Doktif damai sama SS, mungkin gitu kali ya? Enggak kan, karena mungkin nggak ada berita. Iya, tapi kan jalan guys, jalan. Nggak kan naik sidik kok sekarang. Udah naik sidik, tinggal tunggu aja. Jalan, ya, dah. Jalan, jadi nggak ada yang namanya ketemu aja nggak mau, Doktif nggak mau. Makanya mereka sulit. Jadi gini ya, si DRG, guys, DRG itu ngotot banget pengen ketemu Doktif, tapi selalu sulit. Udah, gitu aja intinya. Udah, kalian bisa mikir sendiri. Ya. Nah, makanya Doktif bener-bener cut. Termasuk Doktif juga nggak mau kontak sama golongannya si SS ini, nggak mau. Itu ya, pokoknya nggak mau. Doktif live insya Allah di akun Amira Demo Official di jam 9 atau nanti hari Minggu. Ya. Dok, akunnya insya Allah bisa. Kenapa nggak bisa diambil? Gitu. Tapi bargainingnya gini guys, akunnya Doktif diambil, terus akunnya Sunil disita, gitu. Gantian. Maunya gitu nanti. Tungguin aja beritanya. Terus gitu habis itu Doktif ngakak baruan. Ya Allah, ada aja caranya Allah ini ya. Ada aja caranya. Oke, Sunil. Supaya kamu ditangguhkan penahanannya, syaratnya akun kamu di TikTok dihanguskan. Gimana guys? Jadi Doktif minta akunnya dia di TikTok dihanguskan, di Igoy dihanguskan, di YouTube dihanguskan. Itu gimana guys? Sama kembaliin uang white tomato-nya masyarakat Indonesia yang udah lu tipu. Gitu. Ya. Oke, gitu nanti. Biarin aja, biar berhenti itu dia tuh. Gak tau rasa. Akunnya Doktif balik, akunnya dia angus. Nah, itu kan jadi gini, kan Doktif kan bilang pembalasannya Doktif itu ya, kalau temen-temennya Doktif tuh tahu, udah deh pokoknya jangan macem-macem deh. Jadi kalau
ada orang yang mukulnya satu dokter bakalan balas 10 kali lipat. Nah itu. Meskipun itu iseng-isengan godain itu begitu dokter tuh orangnya itu. Ya. Oh, akunnya dokter ditahan. Oh ya udah. Kalau gitu tungguin aja kapan akun kamu hilang. Jangan Gitu disenggol aja. duluan. Gitu ya. Oke. FS kemana? Lah, nanyanya sama dokter Cinta, dokter nggak kenal sama dia. Kali lagi ngurusin suaminya kali. Lagi ngurusin suaminya yang terkait sama judul itu kan? Nggak tahu dokternya. Ini saya kira gimana dokter juga nggak tahu itu sayang. Gitu. Hai Cupid. Hai Ethan. Hai Step ini kok kayak penyakit step ya? Namanya kenapa step sih? Stefani kali dok. Hah? Stefani. Iya. Suami bisa apa sih ini? Sunil udah dibahas, kagak ada kebal hukum cinta dia mah ya, gak ada kebal hukum, oke? Oke guys, dokter mau pamit dulu. Pokoknya dokter mau umumin aja kalau pada kehabisan stoknya dokter, udah pada follow ini akunnya dokter yang baru. Kalian pada follow, pada share. Kalau yang mau harga ambiar, nanti live di dokter live di akun Amira Derm Official di jam 9 pagi tanggal 29 gitu ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Oke, cinta ya. Apa sih lagi nih? Bahas Ami yang membahas dokter di pengadilan. Oh, narasinya itu emang iya, dokter sudah baca surat dakwaannya ya. Dokter sudah dapat dengan lengkap surat dakwaannya. Dokter baca. Dan di situ lucunya ada gap. Jadi setelah jaksa itu menceritakan terus tiba-tiba lompat ke NM. Lah terus urusannya mbak dokter ki opo ngono lho. Hanya narasi doang. Ya wis lah, terserah Bu Jaksa lah. Suka-suka Bu Jaksa aja lah gitu. Tapi yang jelas dokter tidak mau dipanggil sebagai saksinya dari Bu Jaksa ya, nggak mau. Makanya mereka juga nggak ada panggilan ke dokter gitu guys ya, karena memang nggak ada sangkut pautnya. Beliau NM dokter mau dicari sangkut pautnya nggak nemuin benang merahnya, tapi dipaksakan gitu ya. Oke ya guys, cukup sampai di situ. Udah ya Lamzi, udah dokter bahas. Jadi sekarang dokter mau kerja lagi, ada banyak pasien di luar. Tadi juga udah izin dulu buat live sebentar ya, ntar dimarahin dokter sama pasien-pasien adoptif di luar. Jadi untuk Suneo, klinik adoptif nggak seperti kliniknya Suneo yang sepi melompong, nggak ada orang ya. Jadi jangan kira kamu itu berpikir dokter nggak dapat duit, kerjanya cuma jualan. Salah ya, jualan offline-nya dokter itu udah ribuan. Bener nggak? Pernah tahu kamu ya? Jadi online itu lucu-lucuan ya, bahkan dijual offline itu harganya lebih mahal. Bener nggak? Jujur? Tuh. Murah di online. Kan? Benar. Gitu. Itu aja udah ribuan ya. Jadi dokter itu tipenya bukan kayak lu Suneo, tukang nipu masyarakat, menghisap darah masyarakat, menggunakan profesi yang mulia dokter, ya kan? Dari modal cuman tomat itu modal cuman 100 ribuan, 150 ribu jadi 1,5 juta dengan cuman modal stiker 100 rupiah ya. Dokter nggak gitu, nggak kayak elu gitu juga sama yang namanya DRG ya. Dokter itu ngerti formulasi. Nanti dokter tampilkan sabun kamu, siap-siap aja ya. Sabun kamu akan dokter tampilkan berapa pH-nya, dan dokter akan bandingkan sabun kamu dengan sabun minimarket yang harganya cuma 10 ribu, 20 ribuan. Nggak ada bedanya guys ya. Jadi kalian stop, jangan lagi termakan ya sama oknum-oknum owner skincare tukang flexing ini ya. Udah, harganya sok-sokan aja, sekian ratus ribu, lah isinya sama kayak di minimarket yang 20 ribuan itu gitu ya. Oke ya guys ya, nanti tunggu lagi konten-konten berikutnya. Dokter bakalan spill dari produknya si DRG. Mau diserang lagi sama bujer-bujer ya bodoh teing gitu ya. Pokoknya selama kamu masih jualan produk-produk yang menipu masyarakat, bodoh teing gitu. Oke ya, oke guys ya, love you all. Dokter mau pamit dulu, bye. Sampai ketemu di tanggal 29 Juni 2025 di jam 9 pagi. Akunnya Amira Derm Official.